Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar mengenai laporan hasil observasi satu persatu. Yang pertama adalah laporan, ya. Apakah yang dimaksud dengan laporan? Nah, menurut Goris Keraf pada tahun 2001 halaman 284 bahwa laporan adalah suatu cara berkomunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab tertentu ketika dia melaporkan suatu laporan kepada badan tersebut, seperti laporan skripsi, laporan kegiatan outing, camping, studi tour, dan yang lainnya, ya. Sedangkan menurut JC Union, laporan adalah suatu alat komunikasi di mana penulis tersebut membuat beberapa simpulan atau keadaan yang telah diselidiki. Contohnya makalah, ya. Dan yang ketiga, menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, bahwa laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi, bisa nilai rapot, bisa laporan sikap kalian selama di kelas, nilai harian, dan yang lainnya, ya. Sedangkan hasil observasi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu observation, ya. Secara umum, observation ini adalah suatu pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, apakah di laboratorium, apakah itu di lapangan, apakah di masyarakat sosial, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Oh, misalkan saya meneliti tentang pohon kacang hijau yang bisa kalian lakukan di SMP atau di SD, bisa seperti itu, ya. Dicatat, oh, hari kedua kacangnya baru berkecambah, hari ketiga kacangnya, ya, hari ketiga kacangnya sudah mulai tumbuh tunas, hari keempat sudah mulai tinggi tunasnya, hari kelima, oh, tunasnya yang sudah memiliki batang yang agak rapuh berwarna putih kehijauan, kemudian terdapat daun sedikit yang belum terbuka daunnya, jadi masih tertutup oleh bungkus kacang hijau tadi. Itu adalah contoh-contohnya bahwa harus secara sistematis dicatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diteliti saat kalian melakukan penelitian itu. Tidak bisa seperti ini, oh, penelitian mengenai kacang hijau, sediakan gelas misalkan, ya. Nggak saja di sini ada gelas, masukkan kapas, masukkan air sedikit, masukkan kacang hijaunya, tunggu sampai kacangnya tumbuh dan berbuah, lalu dilaporkan, ini kacang hijau saya sudah berbuah. Orang percaya tidak dengan hal seperti itu? Tentu tidak. Jadi yang harus dilakukan adalah ketika kalian meneliti suatu kacang hijau, ditulis dari awal hingga akhir, mulai dari bagaimana cara menanamnya, mulai dari bagaimana pertumbuhannya per hari, berapa sinar matahari yang dibutuhkan, itu harus dicatat. Kalau tidak dicatat, tidak ilmiah, ya. Bukan hasil observasi, itu adalah tidak ilmiah kalau tidak dicatat. Demikian juga ketika kalian melakukan observasi seperti untuk melakukan hollow 3 dimensi di HP kalian, hingga di HP kalian itu setelah ditambahkan mika dengan bentuk prisma, yang prisma terbalik gitu, ya, kalian melihat bayangannya sangat kecil, tidak terlalu tinggi, karena tidak mengukur berapa ukurannya harus diperlukan sehingga si bayangan di prisma di atas HP kalian itu lebih tinggi lagi. Jadi ketika tidak dicatat berarti tidak ilmiah, ya. Jadi apakah laporan hasil observasi itu? Jadi laporan hasil observasi itu adalah suatu penyampaian informasi tentang seorang penulis, karena kita membuat laporannya, terhadap suatu lembaga atau masyarakat berdasarkan hasil penelitian
secara sosial maupun laboratorium. Jadi bisa penelitian sosial tentang masyarakat, bisa laboratorium, apakah di kamar atau di laboratorium menggunakan mikroskop, ya itu dapat kalian lakukan. Nah, dalam laporan hasil observasi biasanya terdapat pengelompokan dari suatu objek yang diteliti. Apa perbedaan dari kedua kelompok objek tersebut? Wah, pengelompokan bagaimana dalam laporan hasil observasi? Terdapat pengelompokan berbagai jenis seperti itu. Kita berbicara tentang mobil misalkan, di dalam mobil itu berbagai jenis mobil. Ada mobil truk dengan berbagai merek, ada mobil sedan dengan berbagai merek, ada mobil untuk bepergian dengan berbagai merek seperti VW, Volkswagen gitu ya, VW bukan VW kombi, bukan VW kodok, tapi VW kombi itu bisa digunakan untuk bepergian di tempat menyimpan baju dan lain-lain, atau mobil-mobil seperti yang dimiliki Raffi Ahmad ya, seperti Alphard. Nyaman sekali duduk di Alphard itu ya, seperti itu adalah jenis-jenis mobil. Bagaimana dengan deskripsi? Nah, untuk deskripsi sendiri biasanya cirinya adalah dia menceritakan suatu barang. Oh, saya menceritakan mobil apa? Mobil Alphard contohnya. Ceritakan tentang Alphard dari harganya, warnanya, bentuknya, fungsinya, kenyamanan saat berkendara. Itu yang kalian ceritakan. Kalau menceritakan mobil lain berarti bukan deskriptif tapi laporan hasil observasi. Kalau kalian menceritakan mobil selain Alphard, kalau deskriptif hanya meneliti tentang satu objek, diceritakan objek tersebut secara keseluruhan. Contohnya, Pak Taufik. Siapa sih Pak Taufik? Oh, orangnya wajahnya seperti ini, memiliki rambut seperti ini, kalau panjang agak seperti ini. Oh, kalau dicukur sedikit baru tumbuh seperti ini. Kalau beberapa hari kemudian jenggot terlebat lagi seperti itu ya. Terus postur tubuhnya seperti ini, tangannya panjangnya seperti ini ya, ditekuk seperti ini. Nah, itu adalah contoh laporan deskriptif, bukan laporan hasil observasi. Nah, laporan hasil observasi tersebut biasanya membahas tentang sesuatu yang umum, biasanya seperti fenomena alam, peristiwa budaya, peristiwa keadaan sosial masyarakat sekarang ini. Nah, biasanya teks laporan hasil observasi ini banyak digunakan dalam buku-buku teks seperti ensiklopedia, majalah-majalah sains. Nah, selanjutnya perbedaan antara ciri dari laporan hasil observasi adalah teks laporan hasil observasi lebih menekankan pada pengelompokan objek ke dalam jenis sesuai dengan ciri-ciri pada umumnya. Seperti yang tadi Bapak katakan, membicarakan mobil, seluruh mobil secara umum diceritakan, tapi tidak menceritakan satu mobil, berbagai jenis mobil ada apa saja seperti itu. Nah, selanjutnya teks laporan hasil observasi berkaitan dengan hubungan antara hal umum dan hal khusus. Jadi tidak membicarakan tentang hal khususnya saja. Hal khusus berarti deskripsi ya. Kalau hal umum berarti itu adalah teks laporan hasil observasi. Sekarang jenis-jenis laporan, manfaat dan definisinya. Apa sih laporan itu? Nah, jenis laporan berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah laporan bentuk surat. Adalah laporan yang dibuat secara tertulis terus dalam bentuk surat. Isinya antara 1 sampai 4 halaman. Biasanya satu surat khusus, yang lainnya lampiran. Contohnya, ketika kelompok kalian mengadakan suatu kelompok ekskul kalian mengadakan suatu acara, sementara beberapa orang anak-anak itu tidak dapat mengikutinya karena mengikuti ekskul tersebut. Jadi ada laporan, oh, dari kelas ini tidak dapat mengikuti, anak ini anggota ekskul ini tidak dapat mengikuti ekskul dengan alasan mengadakan pertandingan pada tanggal sekian. Kemudian di belakangnya ada nama anaknya dari kelas satu kelas sampai kelas lainnya. Itu adalah contoh laporan berbentuk surat. Selanjutnya laporan berbentuk naskah. Nah, laporan berbentuk naskah adalah laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik naskah pendek maupun naskah panjang. Biasanya laporan kegiatan perpindahan pengurus dari suatu
ekstrakurikuler seperti itu. Nah, yang ketiga, jenis laporan berdasarkan bentuk yang ketiga adalah laporan berbentuk memo. Apakah laporan berbentuk memo ini? Laporan berbentuk memo adalah laporan yang ditulis menggunakan memo. Umumnya isi laporan pendek. Misalnya diterangkan, oh bepergian hari ini tuh apa saja, oh saya hari ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Bagi yang mencari saya, harap tunggu saya setelah asar, contoh seperti itu ya. Jenis laporan ada juga yang berdasarkan waktu. Nah, jenis laporan yang berdasarkan waktu ini diantaranya adalah laporan berkala. Laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu. Laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Contoh yang bulanan, 6 bulan sekali Pak Wali kelas melaporkan kepada orang tua kalian bahwa ini adalah kemajuan belajar Ananda di kelas ini, seperti itu. Kemudian jenis laporan berdasarkan waktu yang kedua itu adalah laporan insidensial. Dalam bahasa Indonesia insidental, dalam bahasa Inggris insidensial. Adalah laporan yang dibuat apabila diperlukan, seperti ini. Mendadak seperti ini, Bapak mendadak dimintai sebagai pembina suatu debat misalkan ya, dan Bapak juga harus melaporkan kegiatan debat dari latihan sampai dengan akhir kegiatan, langsung dilaporkan apa saja kegiatannya tanpa membuat proposal terlebih dahulu, seperti itu. Nah, selanjutnya jenis laporan, ada juga jenis laporan berdasarkan penyampaian. Jenis laporan berdasarkan penyampaian ini adalah jenis laporan yang disampaikan secara lisan. Ada laporan disampaikan secara langsung kepada orang tersebut dengan ngobrol, seperti itu ya. Kemudian laporan juga ada yang ditulis berdasarkan penyampaian, yaitu laporan tertulis. Apa itu laporan tertulis? Nah, laporan tertulis adalah laporan yang dibuat dalam bentuk tulisan, rangkaian kalimat dan angka. Ketika ada pertandingan bola basket, oh hari ini yang bertanding di dalam pertandingan bola basket hari ini adalah kelas A dan kelas B, dan perolehan nilai diraih oleh kelas A sebanyak sekian, kelas B sebanyak sekian, jadi juaranya adalah kelas apa, seperti itu ya. Selanjutnya laporan visual. Laporan visual adalah laporan yang disampaikan melalui penglihatan atau media lainnya seperti presentasi video di YouTube. Selanjutnya jenis laporan berdasarkan sifat. Nah, laporan berdasarkan sifat diantaranya ada dua. Yang pertama laporan biasa, yaitu laporan yang diisinya bersifat biasa dan tidak rahasia, dapat diketahui oleh orang lain atau umum. Sehingga jika laporan terbaca oleh orang lain tidak menimbulkan dampak negatif, oh sudah dilaporkan ya udah gitu kan. Yang kedua adalah laporan penting, adalah laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Karena contohnya rahasia, dirahasiakan juga contohnya ya. Jenis laporan berdasarkan isinya. Jadi yang kelima adalah jenis laporan berdasarkan isinya, terdapat 3. Pertama, laporan informatif adalah laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. Yang kedua adalah laporan rekomendasi. Adalah laporan yang isinya hanya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Oh, anak ini baik ya sudah gitu kan. Laporan analisa adalah laporan yang isinya berupa hasil analisa secara mendalam. Jadi analisis, oh pertumbuhan kacang hijau ternyata seperti ini, harus dengan pencahayaan seperti ini, harus dengan air basahnya seperti seberapa tetes atau seberapa liter, seperti itu ya. Kalau liter nanti busuk bisanya. Nah, seperti itu. Nah, struktur laporan hasil observasi. Nah, dalam struktur laporan hasil observasi ada 3 hal ya. Yang pertama pendahuluan, bisa juga disebut dengan pernyataan umum, biasa juga disebut dengan klasifikasi atau definisi. Sebenarnya sama saja, apakah pendahuluan, pernyataan umum, klasifikasi atau definisi.
yang penting bagian awalan. Nah, pada bagian pendahuluan ini dibicarakan atau menguraikan masalah yang akan dibahas meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, prosedur penyelesaian masalah, dan sistematika pembahasan. Nah, yang kedua adalah pembahasan atau deskripsi bagian. Dalam bagian ini biasanya membicarakan atau menguraikan masalah hasil kajian observasi yang pernah dilakukan oleh penulis. Biasanya jawaban dari sebuah hipotesis atau dugaan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Misalkan, oh, jika pohon kacang hijau tersebut airnya diberi warna tertentu, warna merah misalkannya, pohon kacang hijau akan berwarna merah, tidak hijau lagi. Nah, kemudian ditulis dalam pesan, oh ternyata setelah dilakukan penelitian, meskipun diberikan air yang berwarna hijau, warna merah, ternyata pohon kacang hijau warnanya tetap putih agak kehijauan. Atau bisa juga, oh setelah diberi warna merah, ternyata pohon kacang hijau tidak dapat diberikan nama pohon kacang hijau. Jadi disebut dengan pohon kacang merah. Kenapa? Sebab buahnya, pohonnya itu menjadi merah setelah diberikan warna merah. Itu adalah salah satu bagian pembahasan yang berhubungan dengan kacang hijau ketika kalian mengajukan hipotesis bahwa pohon kacang hijau ketika diberikan warna merah pada airnya maka akan berwarna merah, kan? Nah, yang ketiga dari struktur laporan hasil observasi adalah simpulan atau deskripsi manfaat. Pada bagian simpulan ini sebenarnya bukan ringkasan atau isi. Kesimpulan adalah memaknai kembali dari pembahasan yang telah dilakukan penelitian, yaitu manfaat penelitian itu apa. Itu adalah hasil dari sebuah laporan hasil observasi. Nah, sekian dulu yang kita bahas mengenai laporan hasil observasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri laporan hasil observasi yang juga tentang kebahasaan dari laporan hasil observasi. Terima kasih atas kunjungan kalian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.